Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al nufusana mutmainnah tu'min biliqa'ik wa taqna' bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ij'al nufusana mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ij'al nufusana mutmainnah tu'min biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-insana bil mazaya bitahdhibil nufusi 'anil syahawat. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa qadatil qadat wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ulid darajat wa man tabi'ahum bihasanin ila yaumil hasanat wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, sesepuh bini sepuh yang kami ta'zimi dan segenap jajaran takmir Masjid Baitul Islah beserta para jamaah sekalian, putra putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama beliau mengatakan, jikalau keberadaan ilmu itu tampak pada diri seseorang, maka niscaya lebih terang dan lebih bersinar melebihi daripada terangnya matahari dan rembulan. Dari ini makalah, maka mari kita berusaha sekuat tenaga untuk istiqamah mencari ilmu, menimba ilmu, supaya hati kita menjadi hati yang terang, supaya akal kita menjadi akal yang terang, supaya anggota tubuh kita diterangi dan disinari dengan keberkahan dan rahasia ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian ulama mengatakan hasil daripada ilmu yang kita cari sebelum kita melanjutkan hikmah kelanjutan itu akan tampak, kalau toh tampak pada diri seseorang itu padange ngluwahi matahari kalih rembulan. Sinare niku luwih padang daripada sinare matahari rembulan. Kalau matahari kan terbatas adanya di waktu siang. Kalau rembulan pula juga terbatas adanya di malam hari. Tapi nek padangi ilmu 24 jam menyinari diri manusia. Maka melalui ilmu itu orang di siang hari akan tampak sinar keilmuannya. Orang di malam hari juga akan tampak sinar keilmuannya. Apa yang dimaksud daripada sinar ilmu ini adalah aktivitas setiap hari yang dilakukan, insya Allah akan berada dalam aktivitas keridhaan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat sejarah-sejarah orang dulu, manaqib-manaqib orang dulu, kepribadian orang-orang dulu.
niku semuanya perilakunya itu menonjolkan keindahan, menonjolkan kecantikan, menonjolkan kepribadian muslim sejati. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu 'alan Nabi Muhammad, al-mu'min haitsu halla nafa." Tiang mukmin iku teng pundi mawon sae. Al-mu'min haitsu halla nafa. Orang itu kalau beriman diiringi dengan ilmu agama, haitsu halla, berada di mana saja posisinya orang itu mesti nafa sae. Haitsu halla, dalam kondisi apa saja, baik dalam kondisi nikmat ataupun dalam kondisi saat itu ada ujian, dalam kondisi sendirian atau dalam kondisi banyak orang, dalam kondisi di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga, pokoknya dimanapun itu berada orang mukmin nafa, mesti tiang niku sae. Lah golek kesainan semacam ini mau nggak mau, maka diharuskan yang namanya untuk mencari dan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan istiqamah untuk menimba ilmu, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kelak nanti berkumpul di akhirat bersama para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di salah satu kota Hadramut ada dua daerah namanya Hajrin. Hajrin itu salah satu daerah di kota Hadramut. Di situ ada orang buta. Orang buta. Tapi pekerjaannya mencari ilmu. Belajar di daerah namanya Kedun. Itu kalau perjalanan kurang lebih 3 jam. Niku jalan kaki dalam kondisi buta. Allah, mboten 3 jam, mboten 300 meter. Kalau berjalan kaki dari daerah yang namanya Hajren, tempatnya orang ini mukim, ke daerah Kedun itu kurang lebih menempuh jarak 3 jam. Itu pun dalam kondisi orang itu buta. Zaman dahulu nggak seperti zaman sekarang. Jadi kalau berjalan itu mesti dituntun atau diantarkan dalam kondisi buta. Tiap hari cuma ngambil satu ilmu balik, satu masalah, satu ilmu balik. Berangkat dari pagi sampai di majelis taklim dapat satu ilmu, pulang. Ngoten terus diistiqomahkan. Suatu ketika orang ini dituntun sama putrinya dari daerah yang namanya Hajren menuju ke Kedun di daerah kawasan Hadramut, Yaman. Dituntun sampai di pertengahan jalan. Ini orang itu berkeinginan untuk mengqadai hajat. Berhenti sejenak. Kata putrinya, "Sebentar Bapak, kalau Anda ingin mengqadai hajat itu disunnahkan tanahnya harus dilembekkan. Jangan sampai tanahnya ini keras, supaya nanti kotoran ini enggak nyiprat ke tubuh Bapak." Zaman dahulu Pak, di padang pasir, di Sohro, itu kita dianjurkan dalam ilmu agama agar najis itu tidak nyiprat. Maka dianjurkan kalau kita qada'il hajah di luar sana, maka dianjurkan tanahnya itu dipukul-pukul, dilembekkan supaya roh itu supaya apa? Bisa merembes seketika itu kotoran, khususnya mohon maaf air seni. Oh gitu nak? Iya Pak, dalam ilmu agama ngoten pun.
Sang putri ini melakukannya, dan sang ayah setelah qada'il hajah selesai ngomong sama putrinya, "Nak, ayo balik." "Tuh, Pak, kok enggak dilanjutkan?" "Saya sudah dapat satu ilmu dari Anda. Saya sudah dapat satu ilmu dari kamu." "Apa itu ilmu?" "Dianjurkan, disunnahkan kalau seseorang dalam kondisi semacam itu, maka supaya najisnya tidak nyiprat, maka dilembekkan tanahnya supaya cepat meresap." Pulang akhirnya. Bapak Ibu, cuma satu masalah, 3 jam dari rumah menuju ke majelis ilmu. Masalah nopo? Masalah sepele, tapi kan ilmu agama. Niki orang-orang dulu bagaimana cara memperhatikan majelis taklim dan mengagungkan daripada majelis taklim. Luar biasa. Semoga kula kalih panjenengan insyaallah mendapatkan barokahnya ilmu, mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad, dan mendapatkan barokahnya para pewaris para anbiya inggih menika para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ahli istiqamah untuk menimba ilmu, dan jadikanlah ilmu yang kami terima ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, sehingga mudah untuk kita amalkan, dan di saat kita amalkan berikan istiqamah sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Napa Pak kok melirik kene kula? Dene wonten tenang wae. Ya, matur suwun. Kamu la takhlis, masyaallah. Pun monggo yang ada kitabnya monggo. Ya. Dan di PDF juga ada, bahkan di setelah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah, ya, dalam pertemuan kemarin beliau berkata dalam kitab hikamnya tentang kenikmatan yang bersifat VIP, yaitu seseorang berada dalam lingkaran takwa dan taat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan batinnya, hatinya memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah atas qada dan ketentuan Allah. Kita masih ingat itu namanya an-ni'matul uzma, kata beliau adalah nikmat terbesar. Kalau bahasa saya nikmat VIP. Urip teng donya diberi kegampangan taat dan diberi kegampangan menghindarkan maksiat. Terus segala bentuk sesuatu yang dialami yang datang dari qada dan takdir Allah itu diterima dengan legowo alias pasrah. Ini menurut Imam, orang ini mendapatkan namanya nikmatul uzma, nikmat ingkang agung, atau nikmat yang VIP. Oke. Setelah kita faham seperti itu, mari kita lanjutkan hikmah yang ke 111. Laisa kullu man thabata takhsisuh kamula takhlisuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Laisa kullu man thabata takhsisuh, bukan setiap orang yang memiliki kekhususian secara sempurna, orang itu juga memiliki kejernihan diri
dari godaan nafsu. Kalau ulangi malih, bukan setiap orang, laisa kullu man thabata takhsisuh, bukan setiap orang yang memiliki kesempurnaan berupa kekhususian. Yang dimaksud di sini adalah keramat. Iso miber, bisa berjalan di atas laut, ditembak gak mempan, tapi nek ngelu yo nangis, pusing geru-geru. Kula ulangi malih, bukan setiap orang mendapatkan kekhususian secara sempurna, garis miring keramat, kelebihan-kelebihan yang saya contohkan barusan tadi. Ini orang kamula takhsisuh, memiliki kesempurnaan berupa kebersihan diri dari hawa nafsu. Para rawuh ingkang dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang bersifat keramat atau bahasa kitab al-umur al-khariqah lil adah, perkara-perkara sing nulayani adat manusia. Ini sebutannya bisa dikatakan keramat kalau keluar dari orang yang istiqomah. Hal-hal semacam ini jikalau seandainya dimiliki oleh orang, itu belum tentu menunjukkan orangnya itu bisa menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya. Maksudnya nopo? Kelebihan di atas kelebihan, nek tiyang niku saged ngeker hawa nafsu walaupun ora ketok keramate. Ngoten maksudnya? Kalau ada seseorang seandainya memiliki hal istimewa semacam itu, keistimewaan semacam itu tidak hanya diberikan kepada orang mukmin saja, bahkan orang non mukmin pula juga bisa menghasilkannya. Makanya saya terangkan, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, kelebihan demi kelebihan yang dimiliki Nabi itu namanya irhasat. Istilah mohon irhasat. Nabi dilahirkan, keluar dari perut ibunya nggih menika Siti Aminah. Niku berhala-berhala yang ada di kota Makkah itu runtuh dengan sendirinya. Nah, kejadian semacam itu sebelum Nabi itu kan nulayani adat. Itu namanya kalau istilah irhasat. Api yang ada di Faris yang sekian puluh tahun nggak bisa dipadamkan, seketika itu padam. Itu namanya itu kelebihan. Lah, kalau sudah kelebihan ini terus menyambung pada Rasul, pada Nabi, namanya mukjizat. Lah, kangge tiyang sing boten Nabi, boten Rasul, para aulia, para solihin, itu namanya karomah. Lah adapun sing keluar seperti Musailimah al-Kadzab, yang keluar seperti orang-orang yang belum masuk ke area iman dan Islam kok punya kelebihan mirip, itu namanya ihanah atau istidraj. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham nggih?
Jadi bentuk hal-hal aneh semacam itu, seperti kadang-kadang ya apa nih, air tek ya, tiba-tiba bisa dirubah menjadi susu. Ayo jenengan wis saged napa mboten? Tiba-tiba bisa mendatangkan ini dan itu kalau keluar dari orang yang mukmin, takwa, orang yang betul-betul konsisten dalam agama, itu namanya karomah. Tapi belum tentu keberadaan karomah itu bisa menunjukkan orangnya yang memilikinya bisa menguasai dirinya, terhindar dari hawa nafsu. Berarti nek ono tiyang kok saged ndidik nafsune, merangi nafsune, meninggalkan kebiasaan buruk nafsune, berarti memiliki derajat melebihi daripada karomah. Paham nggih? Nah, dari ini keterangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, a'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Musuh yang paling dahsyat, melebihi daripada segala musuh, itu nafsu kamu yang berada di dalam diri kamu. Mohon maaf, per individu dari kita, di mana kita ada, di situ nafsu nempel. Di masjid wonten nafsu, di kamar sendirian wonten nafsu, kelihatan orang nafsu juga nempel, enggak kelihatan orang juga nafsu juga nempel. Pokoknya nafsu niki Pak gak akan mati sebelum orangnya mati. Ulangi malih, a'da aduwik, musuh yang paling besar bagi seseorang itu nafsuka, yaitu nafsu kita, allati baina jambaika, yang berada di dalam diri kita. Jadi melebu nggak mungkin terpisah. Ketika orang taat, dia iso taat. Apalagi ketika orang itu berada di dalam maksiat. Maksud saya, ketika dia itu taat, ini nafsu bisa membuat orang itu nggak taat, walaupun zahirnya itu taat. Apalagi di bidang maksiat sudah jelas itu keluar dari area pembahasan. Sholat itu loh bisa jadi nggak sholat. Astagfirullahaladzim. Ngaji bisa juga ndak ngaji. Loh, ngaji hadir bawa kitab, bawa buku, tengok-tengok, minum kopi, mangan apa itu? Gorengan. Mulai-mulai lo rantuk pahala ngaji. Lu niku nafsu. Makanya orang nggak usah heran kalau ada orang terbang disuduk gak popo ditembak. Alah, coba kon jamaah piye kondisi ini? Yo, kon ngaji bagaimana kondisinya? Yo, kon tahajud. Yo, kon ojo muring-muring piye? Hah? Tapi kalau seseorang sudah sampai kepada derajat memerangi hawa nafsu level VIP, inggih menika menjadi nafsu mutmainnah, lah inilah insyaallah orang tersebut mendapatkan keistimewaan melebihi daripada hal-hal yang semacam keramat. Sering-sering saya sampaikan tentang al-karamah afdal min al-istiqamah afdal min alfi karamah. Istiqamah jejeg ngelampai taat, menghindari maksiat niku luwih utama daripada 1000 keramat. Lah, keistiqomahan ini ya, mau nggak mau harus betul-betul mampu menundukkan nafsu. Ngaji dimanapun saja kita berada, yo istiqomah.
suwe-suwe iso keramat jenengan. Nggih, lha keistiqomahan jenengan ngaji zaman sakmangke niki sudah langka, Pak. Ono ngaji ajeg jejeg, Masya Allah, ini sudah langka zaman sekarang. Tapi kalau model yang perkara-perkara nulani ada, sing ora sholat kadang-kadang iso nyulap sesuatu menjadi berubah ini, berubah itu, terbang kemana-mana. Itu hal bahkan syaitan, iblis itu pakare, Pak. Iblis pagi Indonesia 5 menit lagi ke Mekah, sakit. Dari Mekah ke Madinah, sakit. Dari Madinah ke Mesir, sakit. Kenapa? Karena memiliki kekuatan seperti itu. Jadi buat apa seseorang itu berharap dengan sesuatu yang sifatnya dibagi rata oleh Allah, kemudian meninggalkan sesuatu yang khusus diberikan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, inggih menika jejeg lempeng istiqomah ngelampai taat dan ibadah. Kita kembali a'da aduwik nafsukal lati baina jambaik. Nah, jadi membersihkan jiwa kita dari nafsu. Kalau bahasanya Sayyidina, buatan salah, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan lautan itu ada 4. Ini bahasa beliau. 1, kuburan. Iku lautan kegetunan. Awak getun. Penyesalan sing paling gede niku ketika orang sudah di alam kubur. Sebutannya kubur itu lautan untuk menampung segala bentuk kegetunan dan penyesalan. 1, ora ono, Pak, susah ketinggalan jamaah ning donya, gak ono ceritane. Mungkin nek wis ning kuburan baru lagi ketok, iya pembalik maneh ndak bisa. Nggak ada, nggak tampak penyesalan itu. Kenapa nggak bisa ngaji? Nggak akan tampak. Karena dunia ini bukan tempatnya penyesalan di bidang taat. Iya, dunia penyesalan di bidang dunia. Gaji menurun, nyesal apa betan? Susah apa betan? Dijawab toh, Pak. Susah toh? Gak bisa beli mobil, susah. Gak bisa membeli rumah, susah. Iya, dunia penyesalan untuk barang donya. Tapi nek barzah alam kubur ora ono ceritane wong susah tenggene alam barzah kenapa gak iso tuku motor, ora ono, Pak. Yang ada, kenapa aku gak ikut ngaji, kenapa aku gak ikut jamaah. Ini pertama. Al-qabru bahrun nadamat. Kuburan adalah lautan yang isinya adalah penyesalan-penyesalan bagi orang-orang ketika hidup di dunia dikasih kesempatan umur tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kuburannya insyaallah petamanan, sebagian dari petamanan surga, amin ya rabbal. Sing nomor kalih, al-maut bahrul a'mar, sisi riwayat bahrul a'mal. Kematian, mati itu ibarat seperti lautan yang menampung dari umur kita dan amal-amal ketaatan kita. Nih, artinya apa? Kalau seseorang sudah berada di area idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pun inna lillahi wa inna ilaihi. Napa alhamdulillah kemarin? Kelas yang mana ini, ha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun umur jenengan pun habis, amal jenengan nggih pun selesai.
Di situ bagi orang yang istiqamah akan senyum, bagi orang yang naudzubillah perbuatannya akan susah dan gelisah. Ini mati. Dan yang ketiga inggih menika nafsu, bahrus syahwat, lautan syahwat itu letaknya tenggen nafsu, lautan Pak. Allahu Akbar. Jadi kesenengane awak sing beraneka ragam, Masya Allah, ngelanturi pikiran. Yo, umurnya sudah 60, 65, 70, ngelantur pengen duwe umur 7000. Ngelantur bahasanya tulul amal, ngelantur seperti itu. Niku hati-hati, niku kesenangan nafsu. Sudah mestinya di atas mihrab, di atas sajadah dengan Al-Quran dan tasbih, masih sibuk ngurusi hal-hal yang bersifat fana. Nah, itu diantara kesenangan nafsu. Nah, nafsu itu tempatnya namanya syahwat, kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Oke, nah, berarti hati-hati Pak. Di dalam diri kita itu ada nafsu semacam ini. Maka alhamdulillah melalui pengajian majelis taklim, mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan nggih untuk betul-betul ngingoni, ngomong ngingoni niku, mendidik nafsu dan memperhatikan nafsu serta mengendalikan nafsu agar betul-betul nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Semisal kita contohkan, sering-sering saya hadirkan dalam setiap majelis itu, Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Husain, itu pernah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Paham nggih? Nah, saat itu ada orang juga masuk di dalamnya juga terlebih dahulu. Nggih. Nah, orang itu perasaannya dia membawa uang dari rumahnya. Imam Ali ini sedang sholat, terlambat kan datangnya, terlambat. Sholat, setelah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Si fulan tadi nyamperi, Pak, sampai nyolong duitku. Sampeyan nyolong. Wali di masjid gak ada kecuali sampeyan. Tadi saya bawa hilang deh. Jenengan nek dingotenake ya napa? Ayo monggo, ayo monggo. Orang-orang yang mengaku istiqamah, orang-orang yang mengaku pengikut Nabi, posisi saat itu bagaimana kita? Ya mungkin keluar boh piye kromo inggile boh modele piye, wallahu a'lam. Lagi sholat Pak, enak-enak sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, gak diajak salaman tambah dituduh pencuri. Nah Pak, pencuri kamu. Cara kula Pak, tak viralkan gue. Bahasanya sama kan viral ngoten Pak. Ono istilah KDRT diviralkan, ono istilah Quran baca. Kita ini akan ditanyakan mata kita, bukan matanya dia. Kita akan ditanyakan keluarga kita, hei fulan bojomu piye, hei fulan anakmu piye, bukan hei bojone fulana atau fulan atau anake fulana. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, keluargamu, bukan jaga diri orang, keluarga orang. Mari kita kembali untuk lebih perhatian kepada diri kita. Lanjut cerita. Tanpa sedikit ngomong, tanpa sedikit meledek. Oh iya Pak, iya ya.
Bukan saya Pak yang mencuri. Ndak, kamu. Di masjid ini cuma 2 orang. Hei, saya dahuluan dan kamu belakang. Terlambat, kowe sing nyolong. Oke Pak. Loh, kelas imam Ali, sebutannya sajjad, ahli sujud, tiap malam 1000 rakaat. Oke Pak, oke. Sebentar Pak ya, sebentar. Saya tak pulang, pulang ngambil duit 1000 dinar. Dikasihkan, ini Pak, uang Anda mungkin. Monggo, sanggup jenengan ngoten Pak. Kita ini loh, posisi saat ini, bagaimana muamalah nafsu seperti itu. Ini kalau mboten kapasitas ilmu kuat, kapasitas ma'rifat kuat, kapasitas iman kuat, jebol Pak. Kalau sudah jebol, khawatir semua ibadah tidak berarti dan tidak bermakna. Loh, padahal ini imam posisi bener loh. Urusan duit ya aku nyolong. Bahasanya ngoten. Wis ora usah lah suwe-suwe ya, Pulang imam dikasihkan. Pulang orangnya sambil bawa uang pemberian ini. Masuk ke rumah, buka lemari, astagfirullah. Duitnya kerin lemari. Berarti yang dibawa ini uangnya. Ketika membuka lemari loh, ternyata uangnya masih di lemari. Jadi tadi itu orang nggak bawa. Loh, Allahu Akbar. Menyesal Pak, kembali kepada imam. Maaf Pak, maaf, khilaf. Ada apa? Ternyata uang saya ketinggalan Pak. Maaf Pak. Coro awak dhewe pundi? Makan itu, makan. Wah, pas iki aku bener je. Kata beliau, nggak usah dikembalikan, milik kamu. Kami ahli bait, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengeluarkan dari rumah kami, nggak akan kami tarik kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cucu-cucunya. Bagaimana datoknya? Dari keluarga Rasul keluarlah akhlak mulia semacam ini. Lah iki sing jeneng keramat Pak. Tanpa sedikit mencela, tanpa sedikit berkomentar yang buruk, tanpa sedikit memukul, tanpa ada sedikit merasa dirinya kekurangan. Diberikan maaf untuk jenengan. Orang tersebut ketika melihat budi pekerti, asyhadu annaka min auladir rasul, saya bersaksi bahwa kamu adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita semacam ini membangkitkan dalam diri kita niki akhlak budi pekerti untuk hati yang harus kita kondisikan. Dicaci balas nyaci, itu jenenge anjing ketemu anjing. Bahasane ngoten. Menggonggong kono ya melok menggonggong. Diem. Siap? Ayo ngaco. Nah, siap sing tinggi. Dicaci diem, siap? Yo ketok urung zat. Atiku gelo. Hatiku gelo. Kalau ditusuk pakai pisau Ustaz bisa disembuhkan. Ini nusuknya melalui hati sulit disembuhkan gitu ya. Kita tahu hayawan yang bernama anjing. Lihat itu, menggonggong sana menggonggong. Itu ibarat orang dipisui bales misui. Pun jangan kiaskan mawon. Pengen haibah, pengen punya kehormatan di sisi masyarakat, lebih-lebih di sisi Allah, diem. Digelake wong ya diem, dipisui ya diem, diapa-apake diem. Lebih-lebih terkait mengenai masalah mencaci dan memaki.
Sayyidina Ali, ceritanya itu karena ini sumbernya ilmu tasawuf dari beliau. Imam Ali Zainal Abidin ini sumbernya ilmu tasawuf, orang yang menyaksikan langsung bagaimana ayahnya dipenggal di Karbala. Kalau buka sedikit, Karbala tempat pemenggalan Imam Husain. Gak ada yang hadir orang sekarang, beliau yang hadir. Imam Ali lihat bagaimana ayahnya dizolimi, dibunuh sampai kepalanya putus dari lehernya. Sekarang kepalanya di kota Mesir, jasadnya wallahu alam. Beliau menyaksikan dengan mata kepala. Lihat trik-trik beliau setelahnya, saran-saran beliau setelahnya. Apakah ada mencaci? Apakah ada menghujat? Apakah ada menghina? Yang menyaksikan secara langsung bagaimana kezaliman yang ada di dalam saat itu, sama sekali justru kembali beliau ke masjid, mihrab, dongo, zikir, majelis taklim, ngajarin, bikin kitab dan lain sebagainya. Itu manhajnya Ahlul Bait, manhaj Imam Ali Zainal Abidin. Jadi kalau ada orang sekarang menisbatkan dirinya, aku cinta Nabi, aku cinta Ali, aku cinta Ahlul Bait, Abu Bakar dicaci maki, keliru sampean Pak. Umar dicaci maki, keliru sampean Pak. Siapa mereka? Bendolani para aulia sholihin. Kalau kita mencaci saja orang mukmin biasa, fusuk kok bahasanya, kata Rasul. Sibabul mu'min fasik, mencaci orang muslim biasa, orang muslim biasa nih. Itu levelnya langsung fasik, orang ini fasik. Bagaimana mencaci di atas kelasnya para sahabat. Oleh sebab itu kelompok semacam ini jenengan jauhi tanpa mencaci. Sebab nek jenengan caci ya padha wae tadi mang hayawan apa ya? Padha wae, padha menggonggongi. Itu Imam Ali. Imam Ali Zainal Abidin suatu ketika keluar dari rumahnya, datang orang Pak, lesannya niki lesan, memang lesan sudah kelas apa? Kelas apa bahasane? Nek misuh niku Pak, pokoknya menghanyutkan. Mantap pokoknya. Imam Ali dengan ribuan orang dihina, dilecehkan dengan kata-kata yang naudzubillah. Bahasanya sekarang pokoknya seperti lah. Beliau dengan tegarnya, tenangnya disampaikan, Bapak sudah selesai? Gitu Pak. Yang masih belum Bapak sebutkan masih banyak dalam diriku. Ep yang Bapak tadi sebutkan baru seberapa, sing isih akeh teng mriki Pak, belum kelihatan. Ini tasawuf. Ini ilmu hikmah. Betul-betul nafsu mati. Mohon hidup tanpa nafsu. Ini yang harus kita kondisikan, khususnya zaman-zaman sekarang ini. Orang mencaci tambah dikomentari yang baik, jangan. Orang mencaci tambah diklik, jangan. Nah, ini tiru ini. Kata Imam Ali, sampun selesai. Mulai ceramah pun selesai nih. Sudah selesai. Masutirom minni angka akthar mimma qulta. Yang masih tersembunyi dalam diriku Ali ini masih banyak Pak. Orang tersebut sambil menundukkan kepala, izin Pak. Dikira tambah dibalas, dicaci, ternyata ndak diem. Gitu. Pokoknya wong menang itu selamat. Napa Pak? Wong menang selamat. Mangkana yu'minu billahi falyakul khairan au apik ucapane nek gak ono menang. Masya Allah. Tapi ya abot menang. Ya ning ngene jendol menang. Oke, Bapak, ini saya ada uang. Loh, tambah deh, niki uang. Sekian dinar pun damel jenengan. Loh, Pak, dicaci tambah dikasih duit, Pak. Niki orang-orang dulu. Ya, imam-imam ahli tasawuf seperti itu, Pak. Makanya lihat,
kepribadiannya, ulama-ulama zaman dahulu, aulia zaman dahulu. Lihat fotonya tok niku taubat orang, Pak. Belum ketemu orangnya, baru mengkonsumsi fotonya. Rumahnya dikasih foto fulan, aulia solihin. Jenengan lihat tok dengan, ya Allah, bisa menundukkan diri kita betul-betul ingin takwa dan taat kepada. Ini ku nembe fotonya, Pak. Yuk nopo nasihate. Tapi akhir-akhir zaman ini naudzubillah kumpul tambah. Maka kita kembali. Pun ketika dikasih uang, orang tersebut mengatakan, "Ndak wahai imam, ndak, saya dipaksa demi untuk mendapatkan uang. Saya memang dipaksa untuk mendapatkan uang dari fulan bin fulan." Jadi ini yang mencaci ini sudah tahu ini siapa imam, cuma demi uang, Pak. Buat makan minum, Pak, rela menjual lisannya yang kotor, Pak. Ini zaman sekarang seperti itu, Pak. La ilaha illallah. Salah satu huruf neraka sedadi, Pak. Satu huruf tok, bukan satu kalimat. Satu huruf tok. Kalau keluar dari lisan iki, jirmuhu shaghir, jurmuhu kabir. Bentuke cilik tapi efek sampingi gede niki lisan. Kata imam, "Wahai Pak, tadi sampeyan datang kepada saya minta tanpa mencaci, saya kasih, Pak. Kenapa Pak harus mencaci seperti ini? Datang langsung ke rumah saya, nyamperin saya, minta sesuatu, insya Allah ada, saya kasih tanpa mencaci, Pak." Sallu ala Nabi Muhammad. Pun tahu akhlaknya orang-orang tasawuf seperti itu. Maka mari kita praktekkan hal-hal semacam ini dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Muamalah kita nih lho, Pak, dengan istri tiap hari niku sepundi niku tok. Dengan anak-anak kita niki bagaimana niku tok. Sebelum kita membahas muamalah di luar rumah, pertama kali muamalah di lingkungan keluarga. Dengan istri bagaimana kita muamalah, dengan anak-anak kita bagaimana muamalah. Jangan sampai keluar dari suami kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah dalam keluarga. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai ada sesuatu keluar dari istri di dalam lingkungan keluarga, supaya keluarga kita betul-betul keluarga yang menjadi idaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah saat itu enggak masak, karena memang enggak ada bekal digunakan masak. Dan hari itu memang hari beliau dengan Rasul. Jenenge bojo, Pak, susah. Allah, bojo ape teko ora duwe pakanan. Bu, tolong diperhatikan. Ya Allah, duit blonjo ora dikei. Njaluke iwak napa? Sing enak. Bingung Sidina Aisyah, bingung ini. Ya Allah, iki bojone mau datang enggak punya masakan. Dan Rasulullah saat itu sedang laparnya orang lapar. Masuk ke rumah Siti Aisyah, lihat meja kosong makanan. Ayo sekarang, ayo. Endi hasil hikam mana? Kata Rasulullah, Aisyah, hari ini saya puasa. Alhamdulillah. Kan seneng bojo niku, walaupun krok perute krok ngomong niku tok lho, Pak. Aisyah, aku puasa. Ya Allah, Allahumma inni shaim. Puasa sunnah. Wong gak ono sing dimangan. Indah napa mboten? Nyawa dhewe kan golek warung. Lihatin. Sampai suatu ketika ada masakan. Biasanya Rasulullah itu kalau dimasakin itu disisain. Tapi ada satu masakan, saat itu masakan dihabisin ludes. Sampai sebagian istrinya, oh
Rasulullah nggak seperti biasa. Makanan ini dihabisin ludes entek. Habis, nggak seperti biasa. Udah. Setelah Rasulullah kondur, dicicipi sisanya itu. Asin luar biasa, Pak. Hah? Loh, mohon maaf, ini hal sepele, kecil, tapi bisa melatih nafsu kita minimal lah. Jadi Rasulullah nggak menyisakan memang supaya nggak diketahui kalau itu asin. Lawan deh, lagi mambu loh. Ayo monggo kita terapkan nafsu niki Pak jahat. Nafsu niki musuh Pak. Mari, memang angel sih ngomong gorong iso nerang kita gampang. Kadang-kadang anak kopi ning ngono yo gregeten sih. Mulai-mulai ngoten mari ngajar, mulai-mulai biasanya kopi gak kopi niku nggih wis gak cemberut, gak ngomong gak apa. Padahal urusan kopi tok sampai cemberut. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, kita kembali. Dua hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, carilah keramat di atas keramat, inggih menika kesuksesan kita mendidik nafsu kita sampai kepada level nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Allahumma ja'al nufusana mutmainnah tu'min bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tardha. Ini anjuran ulama 3 kali pagi 3 kali sore. Bahkan ulama juga menganjurkan bagi para pelajar-pelajar jangan gade putra putri sekolah napa mondok jenengan bekali niki le jarene ustad. Nah ini tolong diamalkan, pagi 3 kali sore 3 kali diamalkan, insyaallah bisa membantu proses untuk melancarkan suatu hafalan. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak kalah pentingnya dari kesimpulan ini, mari kita mengamalkan ilmu semacam ini secara langsung. Ada ilmu itu dikaji tapi pengamalannya nanti. Seperti apa? Ilmu haji. Yo nanti ya ketika haji. Ilmu puasa ketika nanti Ramadan. Tapi ilmu ini mulai saat ini. Wis ngaji gantuk kotaan. Ayo. Angsal sedentar alhamdulillah nek saumpami gantuk Allah awas gak ngaji nahwu itu langsung diamalkan nggih. Ilmu praktek, ilmu amaliyah. Al ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illar tahal. Golek ana ilmu sing langsung saged diamalkan, itu buahnya ilmu. Wa illa irtahal, kalau enggak percuma cari ilmu. Jadi ilmu-ilmu semacam ini langsung praktek, masya Allah. Pulang-pulang langsung mana dompet ibu dikasih dek 2 juta, ngoten Pak. Nah, ilmu langsung praktek, menanamkan rasa sakinah dan mawaddah dalam kehidupan kita melalui kajian-kajian rohani semacam ini. Ini saja insyaallah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala keistiqomahan, mudah-mudahan panjang umur, semua hajat-hajat kita melalui majelis taklim mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, segala urusan melalui rumah Allah dipermudah oleh Allah, dan semoga kita di dunia ini diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang halal serta barakah, dan mudah-mudahan putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan panjang umur insyaallah dalam kondisi taat dan ibadah, meninggal insyaallah dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita di dunia berkumpul di rumah Allah, mudah-mudahan di akhirat berkumpul pula di rumah Allah, yaitu surganya Allah bersama para nabi dan rasul, terkhusus firdausul a'la. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah.